Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di siang hari ini di bulan suci Ramadan, dan seperti sesuai dengan rencana kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Yasin, dan ini sudah bagian ketiga ya dari surat Yasin. Di ayat terakhirnya, ayat berapa ya kemarin Ustaz? Sampai ayat 12 Mbak Ari. Sampai 12 ya. Baik, kalau gitu hari ini kita mulai dengan ayat 13. Ya Ustaz. Ya, betul. Ya, baik Ustaz. Bapak dan Ibu semua, karena Ustaz sudah siap, maka kita mulai kajian tadabbur siang ini. Tafadhol Ustaz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung di tadabbur Quran kita siang hari ini. Melanjutkan tadabbur Quran kita terhadap surah-surah di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi SAW, dan alhamdulillah kita sudah sampai di surah yang ke-41 sesuai dengan urutannya surah tersebut kepada Nabi SAW, yaitu Quran surah Yasin. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan bagian ketiga dari surah Yasin. Terakhir kita sampai di ayat ke-12, dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan dari ayat 13 sampai dengan ayat 27. Mudah-mudahan Allah berikan keringanan, kemudahan kepada setiap di antara kita untuk senantiasa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran terbaik, nasihat-nasihat terbaik, tadabbur-tadabbur terbaik, serta tadzkirah, peringatan-peringatan terbaik dan petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita tadabburi. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur bagian ketiga Quran surah Yasin. Silakan dibuka mushafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an محمدا عبد الله ورسوله المبعوث ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta tadabbur Quran, sesuai urutan turunnya surah-surah itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, limpahan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini di hari ke-14 Ramadan. Allahu akbar. Di bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di mana selain dinamai Syahrul Siyam, bulan puasa, Ramadan juga sering disebut dengan Syahrul Quran, bulan Quran. Bagaimana tidak? Al-Quran diturunkan Allah kepada baginda Nabi SAW di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para tabi'in, para sahabat, bahkan baginda Nabi SAW, jika sudah masuk bulan Ramadan, maka kita akan mendapati dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bagaimana kedekatan para tabi'in dengan Quran di bulan Ramadan. Ada tabi'in yang ketika masuk Ramadan menghatamkan Quran setiap 3 malam.
Masya Allah. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, Imam Qatadah dan beberapa pembesar-pembesar ulama-ulama tabi'in akan menghatamkan Quran setiap 3 malam di bulan Ramadan. Dan apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, al-ashhur awakhir min Ramadan, maka kita akan dapati di antara para salaf, para tabi'in, ada yang menghatamkan Quran setiap 1 malam. Bahkan Masya Allah, Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, ya, bagaimana ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan sampai 60 kali hatam di bulan Ramadan. Sekali hatam di siang hari dan sekali hatam di malam hari. Allahu Akbar. Saya sedang ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan ikhwafil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dimampukan Allah untuk senantiasa mendekatkan diri di bulan Ramadan ini dengan Quran, menjadikan Ramadan ini sebagai syahrul Quran dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak tadabbur, memperbanyak mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan sepupu baginda Nabi, mengatakan Nabi itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, atahu Jibril. Ya, maka Jibril akan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam-malam Ramadan. Untuk apa? Yudarisuhul Quran, bertadarus Al-Quran bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salah satu bentuk kita mendekatkan diri dengan Quran di bulan Ramadan ini, duduknya kita di majelis kita pada siang hari ini, melanjutkan jamaah rahmat Allah, akhwatali panatullah wa iyyakum ajmain. Sama-sama kita juga berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini di hari ke-14 bulan Ramadan, bulan yang berkah ini, menjadi salah satu sebab Allah rahmati kita semuanya. Allah mudahkan setiap di antara kita kala langkahnya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai tadabbur Quran kita, sebelum kita mulai mengambil pelajaran mutiara-mutiara tadabbur, nasihat-nasihat terbaik, peringatan-peringatan terbaik, serta petunjuk-petunjuk terbaik dari keagungan ayat-ayat Allah yang kita tadabburi, kita akan sama-sama jamaah yang dirahmati Allah membaca beberapa ayat dari surah yang akan kita tadabburi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di ayat ke-12 Quran surah Yasin. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan ayat 13. Kita coba baca beberapa ayat dari surah Yasin. Mudah-mudahan bacaan Quran kita ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan Quran yang kita bacakan ini menjadi sebab Allah bersihkan hati-hati kita semuanya, Allah bersihkan jiwa-jiwa kita semuanya. Bukankah Nabi yang pernah bersabda, innal quluba tasda, sesungguhnya hati-hati kita itu bisa berkarat. Ya, semakin banyak maksiat, dosa yang kita lakukan, maka itu akan menjadi sebab munculnya bintik hitam di hati-hati kita semuanya dan menjadikan hati kita berkarat. Sahabat bertanya, "Wa ma jila'uha ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, hati kita ketika sudah berkarat, bagaimana membersihkannya? Nabi mengatakan, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Membersihkan hati yang sudah berkarat, yang pertama dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, ya, memperbanyak tilawah Quran. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, sering-sering ingat kematian. Silakan dibuka mushafnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta kajian tadabbur Quran bersama Majelis Ta'lim Rabbani, baik yang mengikuti kajian kita di Zoom bersama Majelis Ta'lim Rabbani atau kemudian yang mengikuti kajian kita live di TikTok. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa didapatkan dari tadabbur kita kali ini, ada pelajaran, hikmah, petunjuk terbaik yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman yang di TikTok, jika ada pertanyaan, mohon maaf belum bisa kami jawab. Nanti insya Allah kita akan coba jawab ketika sudah menutup majelis kita di Zoom bersama Majelis Ta'lim Rabbani, pengurus dan jamaah yang memang alhamdulillah sudah mengikuti tadabbur Quran ini, mulai dari tadabbur Quran surah pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Di setiap ba'da zuhur hari Rabu, kita ada 2 program bersama Majelis Ta'lim Rabbani. 1, tadabbur Quran sesuai urutan turunnya surah itu kepada Nabi, mulai dari surah Al-Alaq, surah pertama, surah kedua Al-Muddathir, surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat Al-Qalam, surah kelima Al-Fatihah, dan alhamdulillah berkat pertolongan, rahmat, karunia Allah, taufik Allah, kita sudah sampai di surah yang ke-41. Dan biasanya akan diselingi dengan kajian sirah nabawiyah. Ya, kita mulai. Jemaah rahmatullah, silakan dibuka mushafnya. Bagi teman-teman yang ikut di Zoom, boleh dibuka mushaf Quran surah Yasin ayat 13. Jika memang saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk turut membaca Quran, silahkan didengarkan baik-baik. Wa idza quri'al Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkan baik-baik dan janganlah kalian berbicara, la'allakum turhamun. Niatkan yang terbaik dari bacaan Quran kita ini, dan setelahnya insyaallah kami minta salah satu dari pengurus atau jamaah Majelis Ta'lim Rabbani membaca terjemahan surah Yasin yang kita tadabburi hari ini, ayat 13 sampai dengan ayat 27. Bagi teman-teman yang ingin di TikTok yang ingin mengikuti tadabbur Quran kita ini pada kesempatan kali ini, tadabbur Quran sesuai urutan turunnya surah kepada Nabi, silahkan dibuka Quran surah Yasin. Jika mushaf yang digunakan adalah cetakan Madinah, surah Yasin ayat 13 terdapat di halaman 441. Mbak Ari, tolong disiapkan atau tolong dipilih yang bisa membantu membacakan terjemahan dari ayat-ayat yang insya Allah hari ini kita tadabburi, dari ayat 13 sampai dengan ayat 27. Bagi jamaah yang di Zoom yang tidak memungkinkan saat ini untuk membuka mushaf, kami sudah share screen ayat yang kita baca, bisa melihat perangkatnya atau kemudian didengarkan baik-baik. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala rahmat Quran terbaik di bulan yang terbaik ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. Kita sudah membaca beberapa ayat dari surah Yasin. Selanjutnya insya Allah kita akan mendengarkan terjemahan dari Quran surah Yasin ayat 13 sampai dengan ayat 27. Silakan Mbak Ari, ada yang bisa bantu baca terjemahannya? Tafadhali. Silakan. Mbak Rinjani silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 13. Ya. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka kaum kafir Makkah
yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka, penduduk negeri, menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah berdusta. Mereka, para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami benar-benar para utusannya kepadamu. Adapun kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Mereka, penduduk negeri, menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami merajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Ya. Mereka, para rasul berkata, kemalangan kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan, lalu kamu menjadi malang? Ya. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan? Ya. Sudah? Belum. Sampai 27, Mbak. Ya. Mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan lainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku jika berbuat begitu, pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuanku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu berkata, aduhai, sekiranya kaumku mengetahui bagaimana Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jamaah rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah fillah rahmatullah yang mengikuti tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah membaca beberapa ayat dari surah Yasin yang akan kita tadabburi, dan alhamdulillah baru saja kita mendengarkan terjemahan Quran surah Yasin yang dibacakan oleh Mbak Rinjani dari ayat 13 sampai dengan ayat 27 yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan ada nasihat-nasihat terbaik, pelajaran terbaik, peringatan serta hidayah, petunjuk terbaik yang Allah karuniakan kepada setiap di antara kita. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini di antara sebab ya kita bertawasul dengan duduknya kita di majelis ini, agar Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman razanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita melanjutkan pembahasan di surah Yasin ini, tadabbur bagian ketiga dari surah Yasin, kita coba akan mereview singkat apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di 2 pekan yang lalu kita sudah mentadabburi sampai ayat 12, dan ada beberapa poin-poin penting, tadabbur penting yang sudah kita sampaikan. Di antaranya ada manusia yang telah dipastikan bahwa mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah karena kerasnya penolakan mereka terhadap dakwah para nabi dan rasul. Ya, sehingga tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti kebenaran di depan mata mereka yang didengarkan oleh telinga mereka tidak bisa kemudian menjadi sebab hidayah itu datang kepada mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim.
Dan semoga kita tidak termasuk di antaranya. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, di antara pelajaran dan tadabbur penting yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, dosa itu, setiap dosa yang kita lakukan menimbulkan belenggu yang menghalangi kita dari ketaatan. Kesulitan untuk mendengarkan nasihat, berat untuk melakukan ibadah, senang pada maksiat. Jadi semakin banyak maksiat yang dilakukan seseorang, itu akan menjadi penghalang baginya dari ketaatan kepada Allah. Menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendengarkan nasihat-nasihat terbaik, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i pernah dinasihati oleh gurunya Waqi, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi. Aku pernah mendatangi guruku, mengadukan kepadanya tentang susahnya ilmu itu masuk. Maka gurunya Imam Asy-Syafi'i Waqi mengingatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, farsyadani ila tarqil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi, karena ilmu itu adalah cahaya, sementara cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Kemudian jemaah dirahmati Allah, di antara nasihat-nasihat penting juga yang sudah kita petik di pertemuan sebelumnya, hukuman bagi orang-orang yang terus membangkang, seperti orang-orang kafir Quraisy yang semenjak Nabi SAW berdakwah di tengah-tengah mereka, pengingkaran, pendustaan terus mereka lakukan. Dan ini juga terjadi pada umat-umat terdahulu, sehingga Allah ceritakan kepada kita bagaimana berulang-ulang dalam Al-Quran, bagaimana umat-umat yang sebelum kita ini dibinasakan Allah karena sifat mereka yang senantiasa membangkang dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang senantiasa terus membangkang mendustakan kebenaran, hatinya akan tertutup, Allahu Akbar, mata batinnya akan buta, dan tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit yang ditinggikan, gunung yang Allah jadikan sebagai pasak, air yang diturunkan dari hujan, tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan dari bumi, tidak bisa menjadi tanda-tanda tidak menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman yang memiliki dua sifat yang disebutkan di ayat 11, ya. Silahkan dilihat ayat 11. Orang yang memiliki dua sifat yang disebutkan di ayat 11 akan diberikan Allah dua hadiah besar. Jadi ada dua sifat Allah sebutkan di dalam Quran surah Yasin ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Yaitu orang yang senantiasa mengikuti peringatan Allah, orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan senantiasa takut kepada Allah walaupun mereka tidak pernah melihat Tuhan mereka. Maka ada dua hal yang Allah hadiahkan kepada mereka. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sampaikan berita gembira kepada mereka akan ampunan yang Allah janjikan kepada mereka, wa ajrin karim, serta pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, yang sudah kita bahas singkat di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk memahami tadabbur Quran hari ini, karena Masya Allah tidak ada tema di dalam satu surah kecuali ketika kita perhatikan, ketika kita tadabburi, maka tema-tema dalam satu surah itu saling berhubungan antara satu tema dengan tema yang lainnya. Di bagian ketiga ini, mulai dari ayat 13, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Allah mengkisahkan kepada kita, menceritakan kepada kita salah satu kisah penting di dalam Al-Quran. Masya Allah. Tidak ada kisah dalam Quran yang tidak penting. Semua kisah dalam Quran itu semuanya penting. Dan Allah tegaskan ini di dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim. Tidak akan pernah sama kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran dengan kisah-kisah yang sering kemudian kita dengarkan dari kisah-kisah yang biasa ditemukan di buku-buku, baik itu buku-buku sejarah atau kemudian dongeng-dongeng yang diceritakan dari turun-temurun.
Kisah-kisah dalam Al-Quran, Allah sebutkan, Allah tegaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya telah terdapat pada kisah umat-umat terdahulu, ibratun liulil albab, ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka haditsan yuftara. Kisah-kisah Quran ini bukan dongeng belaka. Kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah kisah nyata, fakta yang Allah ceritakan kepada kita, yang siapapun yang mendengarkan, mengkaji, merenungi kisah-kisah tersebut akan mendapati begitu banyak pelajaran, hikmah, petunjuk, bahkan Allah katakan warahmatul lil mu'minin. Kisah-kisah dalam Quran itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Bahkan Masya Allah di antara ulama mengatakan sepertiga Quran itu, thuluthul Quran itu kisah. Kisah umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan, yang Allah kisahkan kepada kita dengan tujuannya yang besar. Di antaranya tathbit, ya, meneguhkan hati orang-orang beriman. Pernah suatu saat datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, yaitu sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Salah satu sahabat yang mendapatkan intimidasi, siksaan keras ketika masih berada di Mekah sebelum hijrahnya Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Suhaib Ar-Rumi suatu saat mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah menangkan kita ya Rasulullah. Ujian amat sangat berat menimpa orang-orang beriman, menimpa sahabat-sahabatmu ya Rasulullah." Apa yang dilakukan Nabi SAW? Jamaah rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Nabi bukannya berdoa, akan tetapi Nabi menceritakan kisah umat-umat terdahulu, orang-orang beriman terdahulu yang juga mendapatkan ujian yang amat sangat berat. Allah kisahkan kepada sahabat Suhaib Ar-Rumi kisah Ashabul Ukhdud yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Buruj. Bagaimana ternyata umat-umat terdahulu, di antara mereka ada yang ujiannya jauh lebih berat daripada ujian kita hari ini. Allahu Akbar. Seperti yang kita sudah sampaikan di pertemuan pertama surah Yasin, bahwa surah Yasin ini di antara surah-surah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW di akhir-akhir sebelum hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau saya boleh bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita ketahui dari buku-buku sirah, seperti apa kondisi Nabi di akhir masa dakwah, fase dakwah Makkiyah. Nabi 13 tahun di Mekah. Seperti apa gambaran Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya di akhir-akhir sebelum hijrahnya Nabi SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Maka kita akan mendapati penjelasan dalam buku-buku sirah seperti Sirah Ibn Ishaq, Sirah Ibn Hisham, bahkan termasuk Ar-Rahiqul Makhtum yang merupakan ringkasan dari Sirah Nabawiyah, bahwa di akhir-akhir masa Nabi SAW berdakwah di Mekah, disinilah puncak ujian dakwah Nabi SAW. Puncak intimidasi terhadap Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Boykot terhadap Nabi SAW. Nabi berdakwah ke Taif lalu kemudian dilempari di Taif. Pulang, kondisi di Mekah semakin tidak kondusif. Bahkan terakhir, bagaimana orang-orang Quraisy itu kemudian berkumpul berfikir untuk membunuh Nabi SAW, melakukan makar terhadap Nabi SAW. Yang ingin saya katakan, di tengah kondisi seperti inilah Allah turunkan surah Yasin kepada Nabi SAW. Di tengah kondisi berat yang dialami Nabi SAW, intimidasi yang semakin memuncak dari orang-orang kafir Quraisy, pengingkaran, pendustaan mereka yang begitu besar kepada Nabi terus menerus. Dalam kondisi itulah Allah turunkan surah Yasin. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Meneguhkan, menguatkan hati baginda Nabi SAW. Salah satu kisah yang Allah abadikan di surah Yasin ini adalah kisah Ashabul Qaryah, yang memang Allahu Akbar, lagi-lagi kisah ini amat sangat relate, amat sangat sesuai dengan kondisi Nabi SAW. Dan
Allah perintahkan kepada Nabi menceritakan kisah ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Allah perintahkan Nabi SAW menceritakan kisah ini kepada umat manusia. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wahai Muhammad, buatkan perumpamaan bagi mereka. Baik itu orang-orang beriman, terlebih orang-orang yang mendustakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kisah Ashabul Qaryah? Masya Allah. Pelajaran apa saja yang bisa dipetik dari kisah yang Allah abadikan di surah Yasin ini? Ini yang akan menjadi salah satu tema paling utama tadabbur bagian ketiga kita hari ini. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 27. Ini semua berkaitan tentang kisah Ashabul Qaryah, penduduk sebuah negeri yang Allah ceritakan, Allah abadikan kisahnya. Agar ini menjadi nasihat bagi orang-orang beriman, peringatan bagi siapapun yang mendustakan kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Ya. Jadikan perumpamaan, wahai Muhammad, tentang penduduk sebuah negeri. Irja'ahal mursalun. Ketika datang kepada mereka, Rasul, utusan Allah. Ya. Kisah mereka ini amat sangat mirip dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy. Coba lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy 13 tahun Nabi berdakwah di tengah-tengah mereka, pembangkangan, pendustaan terus-menerus dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Allah turunkan kisah ini sebagai peringatan bagi mereka bahwa mereka bukanlah orang yang pertama kali mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Dalam Quran surah Ali Imran Allah berfirman, "Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rasulun min qablik." Wahai Muhammad, jika mereka mendustakanmu, faqad kudziba rasulun min qablik. Maka Nabi dan Rasul sebelummu juga sudah didustakan. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Ya, jemaah yang dirahmati ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain, menarik bahwa Allah tidak menyebutkan nama dan tempat negeri tersebut. Allah hanya mengatakan Allah hanya mengkisahkan di surah Yasin ini dengan mengatakan wadrib lahum ashabal qaryah. Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad, jadikan perumpamaan bagi mereka orang-orang kafir Quraisy yang terus mendustakan kebenaran yang engkau bawa dengan penduduk sebuah negeri yang Allah ceritakan, Allah kisahkan kisahnya di surah Yasin ini. Ada beberapa pendapat ulama, di antaranya mengatakan bahwa Ashabul Qaryah, penduduk sebuah negeri yang Allah kisahkan, yang Allah abadikan kisah mereka di surah Yasin ini adalah penduduk negeri Antakya. Yang dulu itu di bawah kekuasaan pemerintahan Suriah. Dan kita tahu bahwa Suriah itu salah satu negeri Syam, salah satu pusat agama samawi yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Irja'al mursalun. Hari ini negara Antakya itu di bawah kekuasaan Turki. Jadi kalau mau ke Antakya hari ini berarti harus melalui pemerintahan atau melalui negara Turki, karena Antakya hari ini itu di bawah kekuasaan pemerintahan Turki yang dulunya itu di masa dulu di bawah pemerintahan Suriah. Wallahu a'lam bishawab. Allah tidak menyebutkan nama negerinya, ya, karena memang bukan itu yang penting. Sebagaimana Allah tidak menceritakan kepada kita letak negeri yang dimaksud di surah Yasin ini. Lagi-lagi bukan itu yang penting. Ya. Irja'ahal mursalun. Seperti apa kisahnya? Allah kisahkan bagaimana penduduk sebuah negeri Allah utus kepada mereka Rasul dan utusan-utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Idh arsalna ilaihim utsnain. Kami utus kepada mereka 2 nabi, 2 rasul, 2 utusan. Menyuruh mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhuma. Kedua-duanya didustakan oleh penduduk negeri tersebut. Maka Muhammad, engkau bukan nabi yang sendiri, bukan orang yang pertama kali didustakan oleh umatmu. Penduduk sebuah negeri pun telah mendustakan nabi yang Allah utus kepada mereka. Bahkan bukan cuma 1 nabi. Arsalna ilaihim utsnain. 2
nabi, dua utusan Allah utus kepada mereka, menyampaikan bukti-bukti yang nyata, kedua-duanya didustakan oleh penduduk negeri tersebut. Ya. Dia mengatakan ini adalah negeri Antakya, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bukan negerinya yang penting, bukan tempat negeri itu yang penting. Ya. Sehingga tidak disebutkan nama negeri tersebut dan tempat negeri tersebut. Tapi yang Allah ingin ceritakan yang penting adalah bagaimana Allah jadikan kisah ini penguat bagi Nabi SAW bahwa sunnatullah sudah menjadi sunnatullah. Setiap Nabi yang diutus itu akan didustakan oleh umat yang Allah utus para Nabi dan Rasul itu kepada mereka. Seperti penduduk sebuah negeri yang Allah kisahkan di sini. Allah utus dua Nabi kepada mereka, dua utusan kepada mereka, kedua-duanya mereka dustakan. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Dua Nabi Allah utus kepada mereka didustakan oleh penduduk negeri tersebut, penduduk negeri Antakya, maka Allah kuatkan dakwah dua Nabi tersebut dengan mengutus Nabi ketiga. Kali-kali penduduk negeri Antakya, ashabul qaryah, dengan diutusnya Nabi ketiga, hati mereka melembut. Ya, mereka mau beriman terhadap apa yang disampaikan, apa yang diserukan para Nabi dan Rasul tersebut. Terlebih ketika Nabi itu sudah mengatakan, Inna ilaikum mursalun, kami adalah utusan, kami adalah Rasul yang diutus Allah kepada kalian. Dengan bertambahnya, dikuatkannya dua Nabi tersebut dengan Nabi ketiga, apakah akhirnya mereka beriman? Allahu Akbar. Allah beritakan di surah Yasin ini kepada kita, Allah kisahkan di surah Yasin ini kepada kita semuanya, bagaimana penduduk negeri Antakya, bahkan ketika Allah sudah mengutus 3 Nabi kepada mereka, Muhammad, 3 Nabi didustakan, engkau baru satu. Engkau baru satu diutus kepada Quraisy dan didustakan oleh mereka. Penduduk sebuah negeri kami utus kepada mereka 3 Nabi, 3 Rasul. Fa'aznazna bithalithin. Mereka beriman atau tidak? Ternyata tidak. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Allahu Akbar. Ucapan penduduk sebuah negeri ini, negeri Antakya, amat sangat mirip dengan ucapan mereka, ucapan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Salah satu ucapan perkataan orang-orang kafir Quraisy ketika mendustakan Nabi SAW bahwa Nabi Muhammad ya manusia seperti kami. Wa qala alladhina kafaru laula unzila hadzal Qur'an. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu bukan hanya mengatakan seandainya Nabi yang diutus itu malaikat, kami akan beriman. Tapi kan yang diutus bukan malaikat, yang diutus Muhammad, manusia seperti kami. Seandainya Quran itu diturunkan kepada 2 orang yang paling kaya di sebuah negeri, mungkin kami beriman. Allahu Akbar. Coba lihat jemaah Allah, adanya kesamaan antara perilaku orang-orang kafir Quraisy dengan perilaku penduduk semua negeri yang Allah kisahkan di surah Yasin ini. Bagaimana Allah utus 3 Nabi kepada mereka, ketiga-tiganya mereka dustakan. Dengan penuh kesombongan mereka mengatakan, Ma antum illa basharun mithluna. Kalian cuma manusia biasa seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa tukadzibun. Ya. Seandainya Allah menginginkan petunjuk bagi kami, pasti Allah kirimkan utus malaikat menjadi nabi dan rasul kepada kami. Kenapa kalian yang dipilih 3 orang? Ya, kenapa kalian bertiga yang dipilih? Kenapa bukan kami? In antum illa basyarum mithluna. Kita sama-sama manusia. Seandainya utusan Allah, seandainya Nabi yang Allah utus itu adalah seorang malaikat, kami akan beriman. Coba lihat jemaah rahmat Allah. Ya. Seperti ucapan orang-orang Quraisy ketika Allah utus baginda Nabi SAW. Walau anzalna malakan. Ya. Kenapa yang diutus bukan malaikat? Kenapa Muhammad yang diutus? Ya. Allah katakan seandainya pun Allah mengutus malaikat kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ini hanya alasan di mulut mereka. In antum illa tukadzibun. Wahai
para nabi, wahai kalian yang mengaku nabi, kalian ini tidak lebih dari seorang pendusta saja. Allahu Akbar. Dengan penuh kesombongan, mereka mendustakan penduduk Antakya, sebuah negeri ini, mendustakan 3 nabi yang Allah utus kepada mereka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. 3 nabi ini hanya bisa menjawab dengan lembut. Qalu, mereka berkata, rabbuna ya'lam. Kalau kalian mendustakan kami, wahai penduduk sebuah negeri, wahai penduduk Antakya, ketahuilah, Tuhan kami maha mengetahui. Inna ilaikum lamursalun. Ya, apa boleh buat? Tuhan kami maha mengetahui bahwa sesungguhnya kami ini benar-benar Rasul yang diutus kepada kalian. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kalau kalian beriman, itu petunjuk hidayah dari Allah. Kalau kalian tidak mau beriman, kalau kalian tetap mendustakan kami, wa ma alaina, kata 3 nabi, 3 rasul yang Allah utus kepada penduduk negeri Antakya, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kami apa daya kami? Apa yang bisa kami perbuat? Kami tidak berkuasa untuk memberi hidayah kepada kalian. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan peringatan kepada kalian. Sampai di sini jemaah rahmatullah, akhwatal iman razanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita lanjut kisah Ashabul Qaryah, penduduk sebuah negeri yang diabadikan di surah Yasin ini, kita ingin memetik beberapa ibrah pelajaran dari ayat 13 sampai ayat 17. Yang pertama, Allah mengutus 2 lalu menguatkan 3 nabi kepada penduduk sebuah negeri ini menjadi pesan bahwa dakwah itu pasti akan berhadapan dengan penolakan. Tapi penolakan terhadap dakwah ini tidak boleh menjadikan dakwah itu kemudian berhenti. Allah kisahkan kisah ini menjadi penguat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini juga penguat bagi setiap di antara kita jemaah rahmatullah Allah. Bukan tugas kita untuk memberi orang itu hidayah. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Suatu saat ketika kita mengajak kepada jalan Allah, suatu saat ketika kita mengajak kepada kebenaran, lalu kemudian apa yang kita sampaikan didustakan, jangan bersedih, jangan menjadikan itu sebab engkau berhenti dari dakwah, keluar dari pengurus majelis ta'lim, keluar dari pengurus masjid, keluar dari pengurus dakwah. Allahu Akbar. Tidak ada dakwah yang tidak didustakan oleh manusia. Kurang baik apa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat bagaimana perilaku orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah harus menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu kepada baginda Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, agar ini menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguatkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jemaah rahmatullah, di antara pelajaran nasihat terbaik dari beberapa ayat, dari ayat 13 sampai ayat 17 ini, coba perhatikan penduduk negeri Antakya. Apa alasan mereka menolak dakwah para nabi tersebut? Apakah karena nabi tersebut tidak membawa bukti-bukti yang nyata? Jawabannya tidak. Ketiga nabi itu sudah memberikan bukti-bukti yang nyata bahwa mereka adalah nabi, rasul yang diutus Allah kepada mereka, kepada penduduk negeri Antakya. Tapi coba lihat ucapan mereka. In antum illa basharum mithluna. Ya. Alasan mereka adalah alasan klasik. Ya. Hampir setiap umat-umat yang mendustakan Nabi dan Rasul, ternyata ini ucapan mereka, ini alasan mereka. Sebagaimana ini diucapkan oleh penduduk sebuah negeri atau penduduk negeri Antakya, ya,
alasan klasik ini juga ternyata menjadi alasan orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengatakan, kenapa mesti Muhammad yang dipilih menjadi Nabi dan Rasul di tengah-tengah kami? Kenapa bukan kami? Seandainya yang dipilih, yang diutus menjadi Nabi dan Rasul itu adalah malaikat, kami akan beriman. Walau anzalna malakan laqudiyal amr. Kata Allah, seandainya Allah turunkan malaikat menjadi Nabi dan Rasul kepada mereka, mereka juga tidak akan beriman. Jadi ini hanya alasan klasik dari orang-orang yang mendustakan kebenaran Rasul, utusan Allah yang Allah utus kepada mereka. Seperti penduduk negeri Antioquia. In antum illa basyarun mithlana. Ya. Ini adalah alasan klasik penentangan kebenaran, bukan karena argumen ilmiah. Ya. Bukan karena mereka punya dalil landasan yang kuat, sehingga mereka menolak Nabi tersebut. Al-kibar, kesombongan mereka yang membuat mereka kemudian mengucapkan, kami tidak, buat apa kami beriman kepada kalian sementara kalian manusia biasa seperti kami yang diutus. Ya. Seandainya yang diutus adalah malaikat, kami akan beriman. Kemudian jemaah rahmat Allah, tadabbur berikutnya adalah para dai harus yakin bahwa Allah mengetahui perjuangan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir. Allahu Akbar. Jangan pernah bersedih ketika dakwah kita kemudian ditolak di tengah masyarakat. Karena ternyata sudah menjadi sunnatullah dakwah itu mendapatkan penentangan, pendustaan. Yang kedua, ya, keberhasilan dakwah itu tidak diukur dari banyaknya pengikut. Ya. Bukan itu tolak ukurnya. Dakwah orang itu berhasil karena dia banyak pengikutnya di pengajiannya, banyak followernya. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwafillah. Ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, semoga disabarkan, dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberhasilan dakwah kita tidak dilihat dari banyaknya yang ikut kajian, sudah sampai ribuan. Allahu Akbar. Bukankah Nabi menceritakan kepada kita, ada Nabi, Rasul, diutus oleh Allah, ketika dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, pengikutnya hanya 3. Ada Nabi, kata Nabi SAW, pengikutnya cuma 2. Ada Nabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya cuma 1. Bahkan ada Nabi kelak datang dikumpulkan di padang mahsyar, laisa lahum atba, mereka tidak punya pengikut. Terus kalau begitu, apa ukurannya keberhasilan kita dalam dakwah kalau bukan banyaknya pengikut? Ukuran keberhasilan kita dalam dakwah adalah keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia. Apakah kita istiqomah sampai kemudian ajal kebenaran itu datang kepada kita semuanya. Dan ketahuilah, Allah Maha melihat tentang apa yang kita lakukan, tentang ikhtiar, usaha-usaha kita di jalan dakwah. Pelajaran keempat, jemaah yang dirahmati Allah, tadabbur keempat dari beberapa ayat surah Yasin ini, ayat 13 sampai ayat 17. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Tugas kita hanya menyampaikan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain, amat sangat bersedih ketika pamannya Abu Thalib wafat, belum sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Peristiwa ini amat membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam terpukul. Nabi amat sangat bersedih dengan kondisi pamannya Abu Thalib yang selama ini menjadi penopang, pelindung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal wafat sementara tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas iman. Allah turunkan ayat dalam Quran menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita lanjut jemaah Allah, kisah Ashabul Qaryah. Ya. Tadi sampai kepada ucapan para Nabi yang Allah utus, 3 Nabi yang Allah utus kepada penduduk negeri Antioquia. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami bisa apa? Tugas kami hanya menyampaikan peringatan-peringatan Allah. Maka kemudian penduduk negeri Antioquia di lanjutan ayatnya, ayat 18 berkata, qalu inna tatayyarna bikum. Wahai para nabi, wahai ketiga nabi, ketika utusan, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kedatangan kalian itu membuat kami ini bernasib malang. Allahu Akbar. Ya.
kemalangan yang menimpa kami ini, kesulitan yang menimpa kami itu disebabkan kalian. Allahu Akbar. Coba lihat jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, mereka yang merusak, tapi yang dituduh adalah para nabi yang Allah utus kepada mereka. Qalu ya, inna tatayyarna bikum. Kami ini mendapatkan kemalangan disebabkan kalian bertiga. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti berdakwah di tengah-tengah kami, kalau kalian tidak berhenti melakukan pekerjaan kalian, menyampaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kami akan membunuh kalian, kami akan merajam kalian, atau kami akan memberikan siksaan yang pedih kepada kalian semuanya. Sampai di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, ikhwafil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dakwah yang tidak beresiko. Dakwah itu memiliki resiko yang tinggi. Nabi Musa ketika Allah utus kepada Fir'aun, apa resikonya? Allahu Akbar. Ancaman, bukan cuma penolakan, tapi ancaman, bahkan usaha dari Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah mengingatkan penduduk Babilonia agar mereka tidak menyembah patung-patung, berhala-berhala. Apa resiko dari dakwah Nabi Ibrahim? Dibakar. Ya, dinyalakan, dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api besar, lalu dilemparkan. Ibrahim Khalilur Rahman. Siapa lagi? Nabi Lut. Apa resiko dakwah Nabi Lut? Dipermalukan oleh kaumnya sendiri di depan tamunya. Bahkan penduduk negeri Sodom saat itu hendak mencelakakan Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya. Siapa lagi? Nabi Saleh yang Allah utus kepada kaum Tsamud juga hendak dibunuh oleh kaumnya. Baginda Nabi SAW. Ya. Ketika diutus kepada orang-orang Quraisy dan mereka terus mendustakan Nabi SAW, seperti apa ujian dakwah Nabi SAW? Diejek, difitnah, disakiti secara fisik, diletakkan kotoran di tubuh Nabi SAW. Apalagi bahkan akhirnya penduduk Quraisy itu, orang-orang kafir Quraisy berkumpul rapat di Darun Nadwa, di parlemen mereka, memikirkan bagaimana membunuh Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Mbak Ari, pengurus Majelis Taklim Rabbani, jamaah ikhwafillah dirahmatullah. Kita ini belum ada apa-apanya ujian dalam dakwah kita. Ya, paling-paling ada satu dua yang memberikan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, ya, komentar terhadap apa yang kita sampaikan. Kita belum merasakan apa yang dirasakan oleh 3 nabi, 3 utusan yang Allah utus kepada penduduk negeri Antakya. Yang diancam, la illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti melakukan apa yang kalian lakukan, la narjumannakum, kami akan merajam kalian. Artinya dibunuh. Wala yamassannakum minna adzabun alim, atau kami akan memberikan siksaan pedih kepada kalian. 3 nabi yang Allah utus kepada penduduk negeri Antakya kemudian menjawab dengan lembut, qalu ta'irukum ma'akum. Wahai penduduk negeri Antakya, kemalangan itu disebabkan perbuatan kalian. Kemalangan yang datang kepada kalian itu disebabkan karena perbuatan kalian. A'indzukirtum, apakah kalau kalian sudah diberi peringatan? Bayangkan jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu, 3 nabi di waktu bersamaan, 3 utusan Allah kirim kepada mereka. Nabi pertama, nabi kedua, nabi ketiga. A'indzukirtum, apakah kalau kalian sudah diberi peringatan, 3 nabi bahkan sudah datang sampai kepada kalian. Bal antum qaumun musrifun, kalian masih tidak mau beriman kepada Allah. Kalian masih tenggelam dengan berhala-berhala kalian. Ya. Ada riwayat mengatakan bahwa penduduk negeri Antakya itu dipimpin oleh raja yang zalim,
Yang kemudian raja zalim ini bersama penduduk negeri Antakia itu menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah utus 3 nabi tersebut. In dzukirtum, apakah wahai penduduk negeri Antakia, setelah kalian diberi peringatan 3 nabi Allah utus kepada kalian masih kalian dustakan? Bal antum qaumun musrifun, kalian benar-benar adalah kalian benar-benar adalah kaum yang melampaui batas. Allahu Akbar. Tidak cukup sampai di sini. Penduduk negeri Antakia kemudian hendak membunuh 3 nabi ini. Apa tadi ancaman mereka? Merajam 3 nabi, 3 utusan tersebut, atau menyiksa mereka dengan siksaan pedih. Di sini, Masya Allah, jamaah rahmatullah Allah, lanjutan kisahnya lebih menarik. Allah kisahkan kepada kita sosok laki-laki, bukan nabi. Allah abadikan kisahnya sampai hari kiamat akan terus dibaca. Allah abadikan usahanya, ikhtiarnya. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Ketika penduduk negeri Antakia hendak membunuh 3 nabi, 3 utusan yang Allah utus kepada mereka, sampailah berita tersebut kepada seorang laki-laki. Lagi-lagi, Allahu Akbar, Allah tidak menyebutkan siapa nama laki-laki tersebut. Karena memang bukan itu yang penting. Ya. Allah tidak sebutkan namanya. Walau di buku-buku tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir lainnya, namanya disebut. Ya, disebutkan bahwa namanya Habib An-Najjar. Namanya adalah Habib An-Najjar, seorang laki-laki miskin, tinggal di luar kota, ya. Senantiasa berada di tempat ibadahnya, memutuskan diri dari penduduk negeri Antakia menyelamatkan agamanya dari fitnah. Ya, karena dia tahu bahwa di negerinya itu dikuasai oleh penguasa zalim dan penduduk negerinya itu semuanya menyembah berhala. Maka ia memilih hidup di pinggiran kota, di luar kota, menyendiri dengan semua kesederhanaannya. Ya. Kita akan lanjut kisah Habib An-Najjar setelah kita mengambil beberapa pelajaran dari ayat 18 sampai dengan ayat 22 jamaah rahmatullah yang barusan kita bacakan. Yang pertama, orang yang menolak kebenaran biasanya menyalahkan dai bukan dirinya. Allahu Akbar. Ya, seperti penduduk negeri Antakia. Ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka tuduh bahwa 3 nabi yang Allah utus kepada mereka itulah penyebab kemalangan tersebut. Ternyata memang ini tabiat orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang menolak kebenaran itu biasanya akan menyalahkan dai, bukan menyalahkan diri mereka. Yang kedua, tadabbur atau pelajaran nasihat dari beberapa ayat 18 sampai ayat 22, penentang kebenaran sering beralih dari argumen ke ancaman kekerasan. Allahu Akbar. Ya. Ketika mereka sudah tidak punya argumen bukti untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, utusan yang Allah utus kepada mereka, maka biasanya mereka akan melakukan ancaman. Ini pula yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, bukankah Fir'aun meminta bukti kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa memberikan bukti-bukti yang nyata akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tidak merasa cukup, maka kemudian dikumpulkan semua penyihir-penyihir terbaik di Mesir untuk mempermalukan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Allah membungkam para penyihir-penyihir tersebut, bahkan di antara penyihir tersebut yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, setelah bukti-bukti yang nyata tersebut, Fir'aun beriman atau tidak? Jawabannya tidak. Pun demikian dengan penduduk negeri Antakia. 3 nabi tidak bisa mereka bantah argumen-argumennya. Maka yang mereka lakukan, mereka merubah argumen menjadi ancaman. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti, lanarjumannak, kami akan merajam kalian dan kami akan membunuh kalian. Atau menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Kemudian jemaah teman-teman, tadabbur ketiga, nasihat yang paling menusuk hati adalah nasihat orang yang biasa yang tulus. Ini kelanjutan
dari kisah Ashabul Qaryah. Yang tadi kita sampaikan bahwa ketika Nabi itu hendak dibunuh oleh penduduk negeri Antakya, lalu beritanya itu sampai kepada Habib An-Najjar. Dia bukan seorang penguasa, Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran, bukan orang kaya raya, tapi Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Ini mestinya harus menjadi pelajaran bagi kita jamaah rahmatullah. Karena apa? Allah abadikan kisah laki-laki ini. Seorang laki-laki miskin, ada yang mengatakan dia cuma seorang tukang kayu saja, sehingga namanya Habib An-Najjar. Ada yang mengatakan dia hanya seorang pengembala yang tinggal di luar kota, yang ketika mendengarkan bahwa 3 nabi didustakan oleh kaumnya dan bahkan ingin dibunuh, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Allah abadikan bagaimana Habib An-Najjar ini datang tergesa-gesa. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan tergesa-gesa. Apa yang dilakukan Habib An-Najjar? Ia segera menghalangi, mengingatkan, mendakwahi kaumnya. Karena dari seluruh penduduk negeri Antakya yang beriman itu, salah satunya adalah Habib An-Najjar ini. Dan dia tahu apa resiko yang dia hadapi ketika dia kembali, ketika dia masuk ke negeri Antakya untuk mengingatkan kaumnya. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Sesampai di dalam kota Antakya, di negeri Antakya, dia segera mengingatkan kaumnya. Ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Berimanlah kalian kepada nabi dan rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dustakan mereka. Berimanlah kepada mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah para nabi dan rasul yang Allah utus kepada kalian yang tidak meminta upah, bayaran dari kalian. Masya Allah. Mereka tidak minta kekuasaan kepada kalian. Mereka tidak minta bayaran dari apa yang mereka sampaikan, dari apa yang mereka dakwakan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah para utusan Allah yang sekali-kali tidak minta bayaran, tidak meminta upah dari apa yang mereka lakukan, dari dakwah mereka. Dari sini jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman wa iyyakum ajma'in, ayat ini mohon dicatat, ayat 21 Quran surah Yasin menjadi salah satu dalil bagi sebagian ulama yang melarang meminta upah dari dakwah yang disampaikan. Ya. Allahu Akbar, ini salah satu ayat yang paling sering dinasihatkan guru kami kepada kami. Ini salah satu ayat 21 surah Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah siapapun yang tidak meminta bayaran kepada mereka, kepada kalian, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini salah satu ayat yang sering dinasihatkan guru kami kepada kami agar tidak pernah meminta bayaran, mematok bayaran ketika menyampaikan kebenaran atau dakwah. Dan alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Ini menjadi pedoman untuk tidak pernah menentukan, meminta upah bayaran dari dakwah yang kita sampaikan. Kalaupun kemudian mendapatkan sesuatu dari apa yang kita sampaikan, tapi syaratnya tidak meminta. Ini adalah karunia dari Allah. Kalaupun tidak ada yang kita dapatkan keuntungan duniawi, bukankah Allah telah mengingatkan kita, wala ajru rabbika khairu wa abqa. Pahala di sisi Allah, kebaikan yang Allah janjikan di sisinya jauh lebih baik dari apa yang kita dapatkan kebaikan-kebaikan duniawi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita semuanya. Allah senantiasa memampukan kita untuk senantiasa berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggantikan kita dengan yang lain. Ya, kita lanjut kisah Ashabul Qaryah. Sudah sampai di kisah Habib An-Najjar. Wa jaa'a min aqsal Madinah, yang ketika dia dengar penduduk negerinya hendak membunuh nabi dan utusan yang Allah utus kepada mereka yang 3 tersebut,
ia segera bergegas meninggalkan tempat ibadahnya, mendatangi penduduk negerinya, mengingatkan mereka, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah nabi dan rasul yang Allah utus kepada kalian, ikuti mereka. Bukankah mereka tidak meminta kekuasaan kepada kalian? Mereka juga tidak minta upah, tidak minta bayaran kepada kalian. Lalu penduduk negeri Antioquia bertanya, apakah itu berarti engkau juga sudah menjadi pengikutnya, wahai Habib An-Najjar? Apakah itu berarti ucapanmu menunjukkan bahwa engkau telah beriman kepada 3 nabi dan 3 utusan tersebut? Maka dengan tegas, tanpa takut, dengan resiko dari ucapannya, Habib An-Najjar dengan tegas mengatakan, dan ucapannya itu dia abadikan Allah di dalam Al-Quran. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, hanya seorang tukang kayu, hanya seorang laki-laki miskin tinggal di sebuah tempat yang sederhana, yang jauh dari keramaian. Tapi Allah abadikan kisahnya. Allah abadikan ucapannya. Allah abadikan jejak-jejak kebaikannya yang senantiasa disanjung, dibaca oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Ini menjadi nasihat bagi saya, jamaah dirahmati Allah. Tidak penting nama kita disebut di tengah masyarakat atau tidak. Yang terpenting adalah, adakah kebaikan, adakah dakwah, adakah jejak-jejak amal soleh yang sudah kita tinggalkan di tengah umat manusia. Semoga umur yang singkat ini, Mbak Ari, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, jamaah dirahmati Allah, Allah mampukan kita mengikuti jejak Habib An-Najjar yang kebaikannya, amal solehnya diabadikan Allah, disanjung di dalam Al-Quran, dibaca oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat, dijadikan pelajaran, pengingat, tadzkirah bagi orang-orang yang berakal. Ya, Habib An-Najjar ketika ditanya, apakah itu berarti engkau juga telah beriman, wahai Habib, kepada 3 nabi dan utusan tersebut? Dengan tegas, dan beliau tahu resikonya. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dengan tegas ia jawab, Habib An-Najjar, kepada kaumnya, dan ini hujjah. Dia juga sedang mendakwakan tauhid kepada penduduk negeri Antioquia. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Bagaimana mungkin aku tidak beriman kepada 3 nabi, 3 utusan tersebut? Bagaimana mungkin aku tidak menyembah Tuhanku yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Habib ingin berkata kepada mereka, Habib An-Najjar mendakwahi penduduk negerinya, bagaimana mungkin saya beriman, menyembah kepada berhala-berhala yang kalian sembah yang tidak menciptakan saya? Yang wajib saya sembah adalah Allah Sang Pencipta, bukan berhala-berhala yang tidak bisa melakukan apapun, bahkan menjawab doa-doa kalian. Seperti apa kisahnya? Lanjutannya, jamaah dirahmati Allah. Maka kemudian Habib An-Najjar melanjutkan ucapannya, dakwanya di tengah negeri Antioquia, di tengah kaumnya. A'attakhidhu min dunihi aliha. Apakah pantas saya menjadikan, membuat untuk Tuhanku yang telah menciptakanku tandingan, berhala-berhala selainnya? La tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkidhun. Bagaimana mungkin saya menyembah berhala-berhala yang tidak menciptakan saya? Bagaimana mungkin saya menjadikan bagi Allah berhala-berhala yang tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa berbuat apa-apa bagi saya, bahkan tidak bisa menyelamatkan saya? Inni idzan lafi dhalalim mubin. Kalau itu saya lakukan, kalau saya tetap menyembah berhala-berhala yang tidak menciptakan saya, bahkan tidak bisa memberikan manfaat kepada saya, pun juga tidak bisa menolong saya, berarti aku benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Tanpa rasa takut, dengan penuh keimanan, ini keluar dari lisan Habib An-Najjar, sekaligus mendakwahi penduduk negeri Antioquia. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Lalu dia berkata, wahai penduduk negeri Antioquia, ketahuilah, aku beriman kepada Allah, Tuhan kalian, la ilaha illallah, fasma'un, dengarkan baik-baik, berimanlah kalian semuanya.
Apa yang dilakukan penduduk negeri Antakya? Apakah mereka beriman? 3 nabi mereka dustakan, hendak mereka bunuh. Datang Habib An-Najjar yang juga ikut menasihati mereka. Mereka jawab, apakah engkau juga sudah beriman kepada 3 nabi tersebut? Dijawab dengan penuh keyakinan, penuh dengan rasa iman oleh Habib An-Najjar. Bagaimana mungkin saya tidak beriman kepada Allah sementara Allah yang telah menciptakan saya? Bagaimana mungkin saya menjadikan ilah berhala-berhala, tandingan-tandingan selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat, bahkan tidak bisa menyelamatkan saya di hadapan Allah? Kalau itu saya lakukan, itu berarti saya adalah orang yang benar-benar tersesat. Ini peringatan kepada kaumnya. Inni amantu bi rabbikum. Ketahuilah wahai kaumku, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah Tuhan kalian. Fasma'un, dengarkan oleh kalian dan ikutlah kalian beriman. Apa yang dilakukan penduduk negeri Antakya? Disebutkan dalam buku-buku tafsir. Wathabu wathbatan wahidah. Saat Habib An-Najjar mengucapkan ini di depan mereka, bahwa ternyata dia telah beriman kepada 3 nabi dan rasul tersebut, utusan Allah tersebut, bahkan ia mendakwahi kaumnya dan dia tahu apa resiko dari ucapannya. Ya, ternyata apa yang dibayangkan betul-betul terjadi. Penduduk negeri Antakya bukannya beriman kepada 3 nabi, mengikuti 3 nabi yang diutus dan mendengarkan nasihat saudara mereka Habib An-Najjar. Bahkan yang mereka lakukan jamaah darmatullah, mereka melompati Habib An-Najjar, memukulnya, menginjak-injak tubuh Habib An-Najjar sampai ajal kematian itu datang kepada Habib An-Najjar, sampai wafat Habib An-Najjar mereka pukul. Menariknya disebutkan bahwa ketika Habib An-Najjar dipukul, diinjak-injak oleh penduduk negeri Antakya, dibunuh oleh kaumnya sendiri, cuman gara-gara mengingatkan, mendakwahi mereka, menjelang kematiannya Habib An-Najjar masih sempat mendoakan kaumnya. Rabbi ghafir, Allahumma ghafir liqaumi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku. Allahu Akbar. Dipukul, diinjak, dibunuh, tapi menjelang kematian dia doakan hidayah bagi kaumnya. Allahumma hdi qaum. Ya Allah, beri petunjuk, beri hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Apakah usaha Habib An-Najjar sia-sia? Apakah apa yang dilakukan Habib An-Najjar itu salah, cari mati sendiri? Lagian ngapain? Sudah tahu satu negeri tidak ada yang beriman, berani datang sendiri. Allahu Akbar, tidak ada yang sia-sia. Coba lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayat 26 dan ayat 27. Apa hadiah yang Allah berikan kepada Habib An-Najjar atas pengorbanannya terhadap dakwah? Gara-gara dakwah ia dibunuh, gara-gara menasihati kaumnya ia disiksa, bahkan sampai kehilangan nyawa. Menjelang kematian masih sempat mendoakan kaumnya. Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri hidayah kepada kaumku. Apakah pengorbanan ini sia-sia? Demi Allah, kalla, sekali-kali tidak. Coba perhatikan karunia, keberkahan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Habib An-Najjar. Dan ini nasihat kepada saya, nasihat kita semua. Apa yang sudah kita lakukan? Kita ini belum ada resiko, belum ada apa-apanya jamaah rahmatullah. Habib An-Najjar demi dakwah rela kehilangan nyawanya. Kita harta kadang masih berat untuk kita korbankan di jalan dakwah ini. Habib An-Najjar bahkan nyawanya diberikan untuk dakwah. Bahkan masih sempat mendoakan penduduk negerinya menjelang wafat sakaratul mautnya, Rabbi hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kepada kaumku. Maka perhatikan ayat 26, ayat 27, Allah tutup dengan karunia yang Allah berikan kepada Habib An-Najjar atas pengorbanannya. Qila dakhulil jannah. Allahu Akbar. Setelah ia terbunuh mati syahid, Allah masukkan Habib An-Najjar ke dalam surga. Allah perlihatkan surga yang Allah berikan, yang dikaruniakan Allah kepada Habib An-Najjar. Qila dakhulil jannah, dikatakan kepadanya, Habib An-Najjar, masuklah surga Allah atas pengorbananmu hai Habib An-Najjar. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Allahu Akbar.
menjelang mati dibunuh oleh kaumnya sendiri, masih sempat mendoakan kaumnya. Bahkan ketika menjelang masuk surga, masih berandai-andai berharap seandainya kaumnya mengetahui nikmat karunia yang dijanjikan Allah, yang Allah karuniakan kepada Habib An-Najjar. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Allah memberikan ampunan kepadaku dan bagaimana Allah memuliakanku. Sampai di sini jemaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain. Masyaallah, kisah Habib An-Najjar ya, memberikan kita banyak pelajaran, sebagaimana kisah Ashabul Qaryah juga memberikan banyak pelajaran kepada kita semuanya. Tidak ada dakwah yang tidak didustakan. Ya, semua nabi, rasul yang diutus Allah kepada umat-umat terdahulu semuanya didustakan oleh umatnya. Ini penguat bagi baginda Nabi SAW yang saat itu sedang didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Surah Yasin ini Allah turunkan kepada Nabi di akhir-akhir masa Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, di puncak pengingkaran, pendustaan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW. Sebagaimana jemaah dirahmati Allah, kisah Ashabul Qaryah ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah bersedih, jangan pernah berhenti dari dakwah ketika engkau mendapati dakwah yang engkau bawa, engkau sampaikan itu didustakan. Tugas kita bukan memberikan hidayah kepada umat manusia. Tugas kita, jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain, hanyalah menyampaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari Habib An-Najjar. Tidak penting namamu disebut, tapi yang penting adalah kebaikan kita diabadikan, jejak amal soleh kita dirasakan oleh umat manusia yang ada, umat manusia dirasakan oleh umat manusia yang ada di sekitar kita. Ya. Habib An-Najjar Masya Allah juga memberikan kita nasihat penting jemaah rahmatullah Allah, bagaimana memberikan pengorbanan terbaik untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Habib An-Najjar bukan cuma harta yang diberikan, tapi nyawanya juga diberikan dalam dakwah ini. Kita semua belum ada apa-apanya jemaah rahmatullah Allah. Ya, silakan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silakan kejar karir setinggi-tingginya demi Allah. Sesoleh apapun kita, sebanyak apapun amal soleh kita, ketika kita tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang masih merugi di hadapan Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang terakhir, pelajaran dari Habib An-Najjar, jangan takut menyampaikan kebenaran walau kebenaran itu resikonya tinggi. Ya, Habib An-Najjar ketika ditanya apakah engkau telah beriman kepada 3 nabi utusan tersebut, dengan tegas penuh keimanan dia jawab ia telah beriman, dan dia kemudian mulai mendakwahi kaumnya walau resikonya ia dibunuh setelah itu. Tapi lihat apa hadiah yang Allah berikan. Allah ya seru Habib An-Najjar dengan lembut untuk masuk surga Allah. Qila dukhulil jannah, masuklah surga Allah yang penuh dengan ampunan, penuh dengan kemuliaan di dalamnya. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dan mohon maaf mungkin kita tidak bisa buka sesi tanya jawab, mengingat saat ini di Bone sudah masuk waktu asar. Kita mungkin tutup dengan doa saja. Saya kembalikan dulu kepada host kita Mbak Ari. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Barakallahu fiik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ari. Ya, terima kasih Ustadz. Kita tutup dengan doa saja ya Ustadz untuk kesehatan jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan setelah kita beribadah. Kita baru saja selesai menutup tadabbur Quran kita bagian ketiga dari surah Yasin. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab Allah ijabah doa-doa kita setelah ini. Mari sama-sama kita mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kami sementara ampunan maghfirah tidak Engkau karuniakan kepada setiap di antara kami. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan kami dengan Ramadan ini di antara hamba-hambamu yang Engkau bersihkan dari dosa-dosanya. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang merugi. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, celaka merugilah mereka yang Allah sampaikan kepada Ramadan, lalu Ramadan meninggalkan mereka sementara dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan Ramadan meninggalkan kami semua ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kecuali Engkau telah pilih kami, saudara-saudara kami, keluarga kami Allah di antara hamba-hambamu yang Engkau selamatkan dari siksa neraka. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ballighna lailatul qadar. Allahumma ballighna lailatul qadar. Allahumma ballighna lailatul qadar. Ya Allah, jangan sampai Ramadan meninggalkan
pertemukan kami sementara Engkau tidak pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mbak Ari, tafadhali silakan Mbak Ari. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan dipertemukan kembali di Rabu mendatang. Barakallahu fiik. Dan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menyimak kajian ini, semoga mendapatkan ibrah dan manfaatnya, dan semoga kita dipertemukan kembali juga di Rabu mendatang. Mohon maaf kalau ada yang mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arisinta. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Tesi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tatat, Mbak Weni, Mbak Ipeng. Terima kasih Mbak Rinjani, Mbak Dede. Terima kasih Bu Leli, Bu Nila. Sampai jumpa di Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.